adik-adik. Record ya? Langsung ayo. Mbak dulu soalnya. Di suaramu kau no. Udah baru connect. Wis sakit ah. Wis iki otomat apa? Kan kate lapo iki. Presentasi. Kudu lapo. Menengo wis menengo ya. Yes ya, rungokno suwe tapi setengah jam ya. Ya. Oke, tetap kuping nggak apa. Oke. Positif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, siang. Gimana nih, hari ini pada semangat nggak untuk dengerin kakak presentasi? Ya, tentu banget semangat. Tapi kok suaranya, ini manggilnya teman-teman aja, kok suaranya teman-teman di sini nggak kedengaran nih, kurang keras. Kayak lagi semangat nggak? Ya, semangat dong. Oke. Nah, sebelumnya kenalin nih, kakak dari Paguyuban Remaja Peduli AIDS Kabupaten Sidoarjo. Nah, kali ini nge-like. Nah, kali ini kakak bersama dengan teman kakak, perkenalkan, namaku Isti dan teman kakak namanya Kansa, akan presentasi atau mensosialisasikan terkait virus HIV/AIDS. Nah, kira-kira nih teman-teman di sini udah familiar nggak tentang apa sih virus HIV/AIDS itu? Tahu nggak, Kansa? Belum tahu banget sih. Ya, kira-kira sedikit aja tentang HIV/AIDS yang tahu apa? Nggak apa-apapun. Yang aku tahu cuma sekedar HIV/AIDS ini bukan salah satu virus yang cukup membahayakan ya bagi pengidapnya. Membahayakannya kenapa? Sampai mati atau gimana? Ya, kemungkinan terburuknya pasti itu ya, meninggal dunia, dan setauku HIV/AIDS ini belum ada obatnya buat penyembuhan. Waduh, bener banget. Kansa pinter banget. Kayaknya lebih pinter dari Kak Isti ya ini. Iya, emang Kak. Jawaban. Nah, oke. Ini nih, kenapa sih kok kakak di sini, Kak Isti di sini berdiri untuk memberitahu terkait HIV/AIDS? Ada beberapa pentingnya kita mengetahui tentang HIV/AIDS sejak kecil. Maksudnya sejak dini itu sejak kita SMA dan lain-lain. Yang pertama, itu yang pasti untuk menambah wawasan kita. Karena kan wawasan itu nggak cuma akademis kan, ada juga non-akademis. Misalkan pentingnya kenapa? Untuk melindungi diri. Ini kan berkaitan dengan kesehatan. Nah, kesehatan ini kan jangkanya panjang, kita masih punya masa depan. Nah, sejak dini kita harus tahu gimana sih pentingnya menjaga kesehatan, salah satunya agar terhindar dari virus HIV/AIDS. Nah, kemudian yang ketiga dan terakhir itu, kita sebagai sesama manusia itu yang pasti penting untuk saling peduli kepada sesama. Salah satunya terhadap pengidap HIV/AIDS yang kita kenal dengan orang dengan HIV/AIDS atau di PowerPoint adanya ODA. Gitu. Nah, terus kira-kira dari kedua gambar ini, kan saya bisa menebak nggak yang mana mengidap HIV? Kalau dari foto sih kemungkinan yang sebelah kanan ya. Ya, karena dia badannya kecil gitu ya. Iya. Nah, jawabannya bakal aku rahasiakan karena bakal aku bahas dulu terkait apa itu HIV. Nah, sebenarnya HIV itu apa sih? Itu menurut Kak Kansa, menurut Kansa, HIV sama AIDS itu dua hal yang sama atau beda? Beda. Beda. Nah, bener banget. Nah, yang pertama aku jelasin tentang HIV dulu. Dan perbedaannya apa. Nah, ini di PPT bisa dilihat kepanjangan dari HIV itu Human Immunodeficiency Virus. Itu virus yang merusak kekebalan tubuh manusia. Caranya gimana? Dia bakal menginfeksi atau menghancurkan sel CD4. Nah, sel CD4 ini apa sih? Sel CD4 ini sel darah putih. Misalkan nih, kalau misalkan KST ya, kayak ini kan sebuah negara. Nah, negara itu dikelilingi oleh polisi. Nah, polisi ini diibaratkan sebagai sel CD4. Nah, terus di luar ini ada teroris yang menembaki polisi itu. Nah, lama-kelamaan polisi ini kan bakal mati satu persatu. Akhirnya negara ini nggak punya pengamanan dan si teroris bisa masuk ke negara itu. Nah, bayangannya seperti itu. Sel CD4 ini dihancurkan oleh
virus HIV, akhirnya dia bisa masuk ke tubuh seseorang itu tadi. Gitu. Nah, terus AIDS nih. Nah, kalau AIDS itu kepanjangannya Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, itu merupakan sekumpulan gejala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV tadi. Nah, karena kan kita kekebalan tubuhnya udah nurun nih, udah dihancurkan oleh virus HIV. Akhirnya kita bakal gampang kena penyakit-penyakit lain dari sekitarnya. Nah, sekumpulan gejala karena penyakit-penyakit ini disebut penyakit AIDS. Nah, jadi perbedaannya apa sih antara HIV dan AIDS itu? Nah, HIV itu secara singkat, yaitu virusnya. Nah, kalau AIDS itu sekumpulan penyakit karena virus HIV ini tadi. Gimana, Kansa? Udah paham belum terkait HIV AIDS sedikit ini? Ya, sudah paham. Oke, pinter. Nah, selanjutnya nih, dari beberapa gambar. Tadi udah tebakan. Nah, terus ini. Kira-kira yang menderita HIV AIDS yang mana? Ini sama semua, sama-sama. Oh, ini bukan pertanyaan, maaf. Oke. Maaf, ya. Kakak tadi cuman mengetes mengetes fokus ya adik-adik di sini. Nah, ini salah satu contohnya. Salah satu contohnya dari penderita HIV AIDS. Nah, terus kakak balik lagi ya ke gambar atas. Kakak Jare. Nah, sebenarnya dari kedua gambar ini, yang mengidap HIV itu yang sebelah kiri, yang cowok ini. Kenapa gini? Jadi HIV AIDS itu ciri-cirinya tuh nggak langsung bisa dikenali. Dia badannya kurus, bukan berarti dia juga kena HIV. Terus dia yang satunya badannya gemuk sehat, belum tentu dia nggak kena HIV. Karena apa? Nah, ciri-ciri dari virus HIV/AIDS itu bisa terlihat setelah 5-10 tahun. Nah, tapi kalau misalkan baru kena HIV virusnya, itu ciri-cirinya nggak bakal kelihatan. Dia baru kelihatan setelah dia kena penyakit AIDS-nya tadi. Seperti gambar yang ini tadi. Nah, ini dia itu sudah terkena penyakit AIDS. Salah satu cirinya itu ya badannya kurus. Kenapa? Ya karena tadi dia nggak punya kekebalan tubuh. Akhirnya dia ada penyakit lain, terus dia kayak susah makan dan lain-lain. Akhirnya menyebabkan kelihatan ciri-cirinya, salah satunya badannya kurus tadi. Terus kulitnya jadi kering dan lain-lain. Gitu. Nah, terus gimana sih penularannya? Nah ini. Nah, menurut kalian, ini antara gigitan nyamuk, bersalaman, itu bisa menularkan nggak? Nggak bisa. Kenapa, Kak Kansa? Nggak bisa? Nah, setelah aku lewat melalui cairan nggak sih, sama kayak jarum suntik dan sebagainya yang kurang steril. Nah, ya bener banget. 100 juta untuk Kak Kansa, tapi nggak punya uang. Jadi, ya bener banget. Nah, jadi penularan HIV itu cuma bisa melalui beberapa cara. Gimana sih? Ada 2 cairan utama. Ada yang namanya cairan darah dan juga cairan kelamin. Dan juga dimungkinkan dari air susu ibu. Nah, nah benar banget tadi. Beberapa tindakan yang bisa menularkan HIV itu, kalau misalkan dari darah, itu melalui jarum suntik yang udah disebutkan Kansa tadi. Terus melalui jarum tato yang digunakan secara bergantian. Nah, kalau misalnya tindakan yang ditularkan melalui cairan kelamin, itu contohnya berhubungan seksual, berhubungan seks secara bebas dan secara bergantian. Nah, terus tadi Kak Isi sebutkan air susu. Kira-kira bisa nggak sih sebenarnya? Nah, ini harus di-highlight. Karena apa? Yang menyebarkan itu tidak serta-merta air susunya, tapi air susu yang bercampur dengan darah dari gigitan-gigitan yang dilakukan oleh anak bayi itu di susu ibunya. Gitu. Nah, yang di PowerPoint ini beberapa tindakan yang sebenarnya tidak bisa menularkan karena dia tidak mencakup 2 cairan tadi, darah dan juga cairan kelamin, yaitu dari gigitan nyamuk, dari bersalaman, berciuman, dan lain-lain tindakan sosial biasa kita bersentuhan dengan pengidap HIV itu nggak bakal menularkan virusnya.
Nah, kenapa tindakan sosial atau kontak sosial ini nggak bisa menularkan? Ya, tadi udah dijelaskan, karena dia nggak berkaitan dengan cairan darah dan juga cairan kelamin. Nah, tapi virus HIV ini nggak serta-merta bisa langsung tertular. Ada beberapa prinsipnya. Dikenal dengan prinsip EC, Exit, Sufficient, Survive, dan juga Enter. Gimana tuh caranya? Jadi, misalkan dari seseorang, ini kalau misalnya digambar ya, ini ada anak cowok HIV positif. Nah, dari dua cairan tadi, misalkan dari darah. Nah, darah ini harus keluar dulu dari tubuh si cowok ini. Nah, setelah keluar, dia harus mampu bertahan hidup di luar tubuh si cowok ini. Menopo? Dia harus bisa bertahan di luar tubuh si cowok dengan jumlah virus yang memang harus terpenuhi. Nah, setelah itu dia masuk di orang lain. Di orang lain, tapi harus ada pintu masuknya. Pintu masuknya seperti apa? Salah satu contohnya kalau misalkan kita tergores dan lain-lain, itu kan kulit kita terbuka, terus kita nggak tahu kena darahnya orang yang kena HIV positif, nah itu bisa tertularkan, ada pintu masuknya. Terus salah satu contohnya kalau misalkan dari cairan kelamin, misalnya dari cairan kelamin, kita berhubungan seksual, berarti kita memasukkannya itu lewat lubang-lubang yang mengeluarkan cairan kelamin tadi dari satu orang ke orang lainnya. Gitu. Nah, terus kira-kira gejala HIV itu kayak gimana sih, Kak? Nah, tadi udah jelaskan di awal kalau misalnya HIV ini nggak bisa dilihat gejalanya. Tapi kalau misalkan AIDS, itu baru bisa terlihat di beberapa tahun setelahnya. Salah satunya tadi, badannya kurus dan lain sebagainya. Makanya Kak Isi tadi bilang kalau misalkan yang gambar pertama ini nggak bisa terdeteksi secara mudah. Padahal yang kena HIV kan yang cowok, tapi yang kurus yang cewek. Gitu. Nggak bisa dilihat saat masih terkena virus HIV. Tapi kalau udah penyakit AIDS, itu baru terlihat seperti gambar yang ini. Nah, terus kira-kira kan kita udah dijelasin nih Kak, panjang lebar terkait HIV, terus gimana caranya biar kita nggak kena HIV? Nah, ada beberapa nih. Ada yang paling penting, ini juga prinsip, namanya biar gampang diingat, namanya ABCDE. Nah, yang A itu abstinence, yang B be faithful, C care to others, D don't use drugs, E education. Nah, dari bahasa Inggrisnya pun kita bisa nge-translate ya. Yang pertama abstinence. Nah, gimana? Jadi kalau misalnya kita belum menikah, alangkah lebih baik untuk menghindari yang namanya pergaulan bebas. Salah satunya apa? Melakukan seks bebas. Terus kemudian itu sangat dihindari. Kenapa? Karena kan kita masa depan masih panjang. Kita harus memikirkan, apalagi di zaman sekarang, pergaulan yang semakin meluas, kita harus bisa membentengi diri biar nggak melakukan seks bebas dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada be faithful. Nah, ini syarat kalau misalkan kita sudah menikah, yaitu kita harus setia dengan pasangan kita. Apalagi yang cowok-cowok, biasanya kan kayak kita kenalnya kayak kalau misalnya udah nikah itu dia agak nakal kemana-mana, terus kayak selingkuh dan lain-lain. Nah, itu sangat amat dihindari karena itu sangat bisa menyebabkan penularan virus HIV/AIDS. Nah, kenapa? Karena juga kalau misalnya kita udah punya anak, kita kan harus melindungi istri dan juga anak-anak kita. Terus care to others, salah satunya peduli ke pengidap HIV/AIDS. Karena tadi kan udah jelasin, kalau misalkan berkontak sosial, bersosialisasi, itu nggak bisa menularkan. Jadi kita harus tetap, ya sebagai manusia biasa, harus saling peduli dengan orang lain. Terus yang keempat, jangan memakai narkoba. Itu tadi penularannya lewat jarum suntik yang mengandung darah. Terus juga mengedukasi diri. Salah satu yang udah dilakukan oleh Kak Isti dan juga teman kakak, yaitu kita berusaha mencari informasi untuk diri sendiri untuk melindungi diri dari penyebaran virus HIV. Nah, Kak, terus kira-kira orang yang udah kena HIV itu bisa sembuh nggak sih? Ada obatnya nggak sih? Nah, tadi kan Kansa udah menyebutkan ya, benar banget tadi kalau misalkan orang yang kena HIV/AIDS itu nggak bisa sembuh, tapi tetap ada obatnya. Lah, obatnya buat apa dong, Kak? Nah, obatnya ini fungsinya cuman menurunkan
angka virus HIV-nya. Jadi kalau misalkan dia virusnya udah turun sampai tingkat tertentu, orang itu nggak bakal bisa menularkan virusnya ke orang lain. Gitu. Nah, jadi itu pentingnya kalau misalnya orang udah kena virus HIV, dia harus mengonsumsi obat. Nah, obatnya itu namanya ARV. Ini di PPT ada fungsinya untuk mengendalikan pertumbuhan viral load atau jumlah virus sampai di tingkat tertentu biar nggak bisa menularkan ke orang lain. Nah, tapi obat ARV ini diminumnya harus secara rutin. Rutin tuh kayak gimana sih artinya? Dia harus diminum di jam yang sama, di setiap hari, dan nggak boleh skip atau nggak konsisten. Misalkan hari ini minum jam 11, besok minum jam 3. Nah, itu akan harus diulangi mulai dari minum ARV di hari pertama lagi. Karena dia harus minum terus-menerus sampai viral load-nya atau jumlah virusnya tuh menurun. Terus gimana sih Kak kita bisa tahu status HIV kita? Nah, jadi ada yang namanya VCT. Kepanjangannya Volunteering Counseling dan Testing. Itu merupakan cara kita untuk mengetahui status HIV. Nah, tapi tes VCT ini kita harus melakukannya secara sukarela. Tapi harus ada beberapa syarat, yaitu kita nggak bisa serta-merta tiba-tiba aku pengen tes VCT nih, nggak bisa. Tapi kita harus sadar diri, oh misalkan aku habis melakukan tindakan beresiko, kayak tadi kayak melakukan hubungan seksual, atau habis nyoba-nyoba bikin tato, nah itu baru bisa melakukan tes VCT. Nah, tenang aja, tes VCT ini pun juga kerahasiaannya akan terjaga. Jadi, informasi pribadi dari orang-orang yang melakukan tes ini bakal dijaga oleh rumah sakit atau puskesmas tersebut. Nah, ini nih sedikit informasi terkait gimana sih perjalanan virus HIV ini. Kok tadi kan dia baru kelihatan setelah beberapa tahun ciri-cirinya. Nah, ini ada beberapa perjalanan. Yang pertama, 3-6 bulan pertama, dia kan baru terinfeksi HIV. Nah, itu nggak serta-merta langsung bisa dilihat status HIV-nya. Misalkan, dia bulan pertama mencoba tes VCT tadi untuk mengetahui statusnya. Nah, bisa jadi 3-6 bulan kemudian dia juga harus terus melakukan tes. Karena di hari pertama dia tes, dia belum kelihatan. Nah, itu tadi makanya dia harus berjangka, tesnya tuh harus dilakukan terus-menerus. Nah, ciri-cirinya dia HIV positif baru bisa kelihatan setelah 5-10 tahun. Ya, tadi dengan diperlihatkan ciri-ciri dari penyakit AIDS-nya itu tadi. Nah, terus gimana sih Kak tugas kita untuk biar virus HIV ini nggak menyebar ke orang sekitar atau remaja sekitar? Nah, ada beberapa cara yang penting banget itu. Yang pertama, yang pasti kita tuh harus menghentikan dan mencegah stigma negatif. Tadi udah dijelasin kalau penyebarannya tuh kayak gini-gini, dengan kontak sosial nggak bisa menyebarkan. Nah, alangkah lebih baiknya kita yang udah mengedukasi diri, kita harus tahu kalau orang yang mengidap ini nggak perlu ditakuti dan dijauhi. Kita harus tetap berteman dengan orang itu. Biar apa? Biar dia nggak merasa stres, terus terjadi hal-hal yang lainnya. Karena gini, faktanya, pengidap HIV ini sebenarnya mereka meninggalnya bukan karena virus HIV-nya, tapi karena stigma negatif dari orang sekitar. Karena stigma negatif ini sangat berpengaruh besar ke psikologis dari seseorang. Kalau misalkan dia nggak ditemenin, nggak diajak dalam kegiatan sosial, terus dia nggak boleh kerja di suatu perusahaan, kan dia bakal sendirian dan dia nggak bakal bisa kerja untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah, itu penyebab kematian dari pengidap HIV itu salah satu terbesar karena stigma negatif. Terus kemudian, mencegah penularan terhadap diri sendiri dan keluarga. Nah, itu tadi dengan menghindari tindakan beresiko yang berkaitan dengan darah dan juga cairan kelamin. Nah, yang perlu di-highlight juga salah satunya kalau misalnya kita mau membantu orang lain, itu kan berkaitan dengan darah. Nah, makanya kita harus hati-hati kalau membantu orang lain, nggak bisa langsung dengan tangan kosong. Alangkah lebih baiknya kita manggil ambulan, tapi kalau urgent kita bisa membantu dengan memakai alat perlengkapan diri, kayak memakai plastik dan lain sebagainya.
Terus kemudian tidak termakan hoax dari virus HIV/AIDS kayak tadi, kayak melalui makan secara bergantian itu kan sempat pasti kita ngiranya itu bisa menularkan, padahal itu enggak. Nah, dengan info-info kayak gitu, alangkah lebih baiknya kita nggak termakan secara otomatis. Kita harus cari tahu yang benar tuh kayak gimana sih. Tuh. Terus juga mengikuti kegiatan positif mengenai peduli HIV/AIDS. Salah satunya dengan mengikuti sosialisasi yang sudah kami lakukan ini. Aduh. Nah, ini tadi udah dibahas sedikit sama Kak Isti ya. Sebenarnya diskriminasi itu seberapa ngaruh sih ke pengidap atau ke orang dengan HIV/AIDS ini? Nah, ada beberapa yang dirasakan oleh para ODA itu, kalau misalnya kita ngasih stigma negatif. Yang pertama itu ada beban sosial, ada beban fisik, sama biaya yang mahal. Itu kayak gimana sih? Nah, stigma negatif. Kita kan pasti sebelum mengenal lebih jauh terkait HIV yang udah kita jelasin, pasti kalian agak takut kan kalau misalkan bertemu dengan para ODA ini. Nah, setelah itu kita bakal ngasih stigma negatif. Wah, orang ini kayak gini, orang ini nakal dan lain-lain. Padahal sebenarnya penyebaran virus HIV ini tidak selalu karena keinginan mereka, tidak selalu karena tindakan negatif. Nah, terus kemudian beban sosial tadi dia nggak diikut sertakan dalam kegiatan sosial di kehidupan sehari-harinya karena orang-orang merasa takut. Nah, kemudian jadi beban fisik. Beban fisik ini kayak gimana? Nah, akhirnya dia karena nggak ada temannya dan lain sebagainya, dia lebih baik mengurungkan diri di kamar atau di tempat menyendiri, akhirnya dia nggak mau makan dan lain-lain. Terus biaya yang mahal. Nah, padahal kan sebenarnya ARV atau obat HIV ini bisa didapatkan secara gratis di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Terus apa biaya yang mahal ini? Jadi gini, kan virus HIV itu kan menyerang sistem kekebalan tubuh. Tadi udah dijelasin. Maka dari itu dia akan gampang kena penyakit-penyakit lainnya yang ada di sekitar. Nah, yang bikin mahal biaya itu penyakit yang kena ke dirinya. Penyakit lain selain HIV tadi. Nah, kalau misalnya dia udah kena penyakit banyak, nah maka dari itu, kalau misalnya dia berobat, itu kan nggak bisa gratis nih penyakit-penyakit lainnya. Nah, itu akhirnya biayanya bengkak dan jadi mahal. Tapi kalau untuk HIV-nya sendiri, dia tetap bisa dapat obat secara gratis. Tapi untuk penyakit lainnya ini, dia harus secara mandiri memeriksakan dan membayar pengobatannya. Nah, ini sedikit informasi faktanya kalau misalnya setiap tahun perkembangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo itu terus meningkat. Apalagi di tahun 2022. Nah, terus ini terkait kriteria umurnya. Padahal kan Kak ya, kalau misalnya dilihat di sini baru jumlahnya tinggi itu umur 26 sampai 40. Terus kenapa kok kakaknya sosialisasi di area SMA gini? Nah, kan penyebaran HIV ini baru bisa diketahui beberapa tahun kemudian, 5 sampai 10 tahun. Nah, 5 sampai 10 tahun sebelum umur 40 ini kan sekitar umur remaja, umur sekitar 20 sampai 25 tahun. Nah, maka dari itu di umur 20 sampai 25 tahun ini kita jangan sampai menyentuh tindakan beresiko tadi yang udah dijelaskan. Biar di umur 26 sampai 40 kita nggak kena yang namanya penyakit HIV/AIDS. Nah, maka dari itu mulai dari sekarang kita mengedukasi diri dan menghindari tindakan beresiko tadi biar di umur selanjutnya itu nggak kena penyakit itu. Nah, orang-orang yang umur 26 sampai 40 tahun ini kemungkinan dia saat umur 25 melakukan tindakan-tindakan yang udah dijelasin tadi. Akhirnya baru kedeteksinya setelah umur 26 sampai 40 tahun ini. Nah, jadi kita di sini menghimbau kepada adik-adik di sini untuk tidak mendiskriminasi orang dengan HIV/AIDS. Kita perlu untuk mengedukasi diri, untuk melindungi diri dan juga keluarga sekitar. Jadi kita harus jauhi virusnya, tapi bukan orangnya. Gitu. Sekian dari saya, sekian dari kami. Oh iya, Kansa, ada yang ingin ditanyakan? Piye cara buka ya? Itu applause. Apa? Itu applause. Oh, kalau bertanya adik-adik. Oke, adik Kansa, tidak ada yang ditanyakan atau ingin dikepokan terkait HIV/AIDS, kita diskusi aja di sini.
Iya benar, jujur aku mau tanya. Itu Iya, tadi iya. obat penawar itu berarti harus diminum seumur hidup atau sampai virusnya itu di titik terendah ya, walaupun dia udah nggak menularkan, apakah tetap masih diminum itu obat penawar? Nah, itu. Nah, ya, pertanyaan bagus banget Adik Kansa. Sebenarnya obat ini bakal diminum seumur hidup atau cuman saat virusnya udah berhenti gitu kan. Nah, obat ini tuh akan diminum selama seumur hidup. Kenapa gini? Misalkan kita udah minum secara rutin, terus virusnya menurun. Kalau misalnya kita ngehentikan minum obat ini, virus itu bakal bisa naik lagi. Terus bakal bisa menularkan ke orang lain lagi. Kayak gitu. Nah, maka dari itu jam dan juga waktunya pun harus sama dari hari ke hari. Kalau misalkan enggak, virus itu bakal terus menaik dan kita harus ngulang dari awal lagi biar virus itu bisa turun lagi. Gitu. Gimana, Adik Kansa? Ya, ya. Udah ada yang dikepokan lagi? Apalagi kita di Surabaya Sidoarjo kan sering ya mendengarkan berita-berita terkait pergaulan bebas dan lain-lain. Ya enggak? Ya. Iya. Biasanya untuk apa tadi yang tes itu diwajibkan nggak sih buat orang yang kayak mau nikah gitu? Kan Apa? kita nggak ada untuk yang tes itu tadi ya. Apakah diwajibkan buat orang yang mau nikah? Kan kayak kita ada mungkin ya yang satu sama lain nggak tahu kayak dulunya pasangannya itu gimana gitu loh. Bahaya juga nggak sih? Iya, iya benar banget. Benar banget. Sependek pengetahuannya Kak Isti, kita ya saling sharing aja. Kak Isti sebenarnya nggak tahu lebih terkait hal ini. Tapi sependek pengetahuan Kak Isti, kan kalau misalnya kita sebelum menikah itu kan melakukan namanya tes kesehatan pranikah. Iya nggak? Benar nggak? Iya. Nah, kita bisa meminta untuk melakukan tes ini biar tahu track record dari pasangan kita. Salah satunya dengan tes VCT ini. Gitu. Ya itu bisa Oke. dimintakan juga sih. Oke, oke. Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Sudah, nggak ada. Oke, kalau gitu. Makasih banyak ya atas waktu dan kesempatannya. Semoga ilmu yang dikasihkan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik di sini. Akhir kata, mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Ya pergi cara nge-save. Pause. Ya ke-save dewe ta? N dulu nggak sih di N recordingnya? Ya wes TN yo. Wes tak Recordingnya. Tapi kok masih ada tulisan recording ini di sini? Ya bicara nih tulisan. Resume share. Oh. Ya apa? Iki recording iki. Stop recording. Ya.